Pemirsa, Bank of Korea hari ini memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 2,5%. Keputusan tersebut sejalan dengan komitmen Bank of Korea dalam koridor kebijakan yang akomodatif dalam menghadapi dinamika perekonomian terkini. Bank Sentral Korea Selatan memutuskan untuk mempertahankan suku bunga dan mempertahankan sikap moneter yang akomodatif. Keputusan tersebut diambil karena para pembuat kebijakan cenderung berhati-hati terhadap tingginya utang rumah tangga serta mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi akibat pemberlakuan tarif resiprokal. Dewan Kebijakan Moneter Bank of Korea pada hari Kamis ini memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada level 2,5%. Keputusan ini sesuai perkiraan dari 33 ekonom dalam jajak pendapat Reuters. Bank Sentral Korea menegaskan kembali komitmennya dalam koridor kebijakan yang akomodatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Kebijakan tersebut juga sekaligus mengantisipasi dampak dari tingginya utang rumah tangga domestik. Adapun kekhawatiran terhadap risiko stabilitas keuangan di negara dengan perekonomian terbesar keempat di Asia ini telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Kekhawatiran tersebut didorong oleh kenaikan harga properti serta utang rumah tangga yang meningkat tajam akibat penurunan suku bunga. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Nvidia menjadi perusahaan publik pertama di dunia yang menembus kapitalisasi pasar 4 triliun dolar Amerika atau sekitar 64.000 triliun rupiah. Lonjakan saham terjadi di tengah booming teknologi AI yang mendorong permintaan tinggi terhadap chip Nvidia. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat Nvidia menjadi perusahaan publik pertama di dunia yang menembus kapitalisasi pasar 4 triliun US dollar atau sekitar 64.000 triliun rupiah. Kapitalisasi pasar Nvidia menyentuh angka 4 triliun US dollar tersebut terjadi pada awal perdagangan Rabu waktu Amerika. Ini menjadikan Nvidia unggul dibandingkan raksasa teknologi lain seperti Apple dan Microsoft, di mana harga sahamnya telah naik sekitar 22% sepanjang 2025 dan lebih dari 24% dalam 12 bulan terakhir. Nvidia diuntungkan dari ledakan teknologi AI generatif sejak kemunculan ChatGPT pada 2022. Chip AI buatan Nvidia digunakan oleh perusahaan besar seperti Amazon, Google, Meta hingga Tesla untuk membangun pusat data AI. Bahkan saat menghadapi larangan ekspor chip ke China dan kompetitor dari DeepSeek, harga saham Nvidia tetap mencatat tren kenaikan. Meski sempat mengalami koreksi kapitalisasi pasar di awal tahun ini, Nvidia terus mencatat rally kuat di pasar saham. Adapun perusahaan bersiap meluncurkan chip AI generasi baru, Blackwell Ultra, yang diprediksi akan mempertahankan dominasinya di pasar. Analis memperkirakan kapitalisasi Nvidia bisa terus meningkat seiring meluasnya investasi global dalam infrastruktur AI. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, raksasa teknologi Microsoft mengklaim berhasil melakukan penghematan operasional perusahaan hingga 500 juta dolar Amerika Serikat pada tahun fiskal 2024. Penghematan operasional tersebut dicapai sejalan dengan akselerasi penggunaan kecerdasan buatan. Perusahaan raksasa teknologi perangkat lunak Microsoft mengklaim berhasil menghemat biaya operasional lebih dari 500 juta dolar Amerika atau sekitar 8 triliun pada 2024. Penghematan tersebut diperoleh usai Microsoft menggantikan pekerjaan pegawai dengan menggunakan kecerdasan buatan. Pernyataan tersebut mengemuka sejalan dengan rencana Microsoft melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap sekitar 4% dari total jumlah tenaga kerja. Langkah itu dilakukan sejalan dengan rencana perusahaan untuk menekan biaya di tengah percepatan penggunaan kecerdasan buatan. Adapun sejak Mei 2025, Microsoft juga telah melakukan PHK terhadap 6.000 pegawai. Chief Commercial Officer Microsoft Judson Althoff dalam laporannya mengungkapkan penggunaan kecerdasan buatan telah mampu mendorong produktivitas perusahaan, mulai dari divisi penjualan, customer service hingga IT, khususnya software engineering. Dalam laporan yang sama, Microsoft juga menyebut penggunaan AI berhasil mendatangkan pendapatan bagi Microsoft hingga puluhan juta dolar Amerika. Dan pada tahun fiskal 2025, Microsoft telah mengalokasikan belanja modal hingga 80 miliar dolar Amerika yang sebagian besar dialokasikan untuk ekspansi data center, sehingga diharapkan bisa mengurangi beban pada layanan kecerdasan buatan. Berbagai sumber IDX Channel.
Selanjutnya pemirsa, Xiaomi dikabarkan tengah menyiapkan mobil listrik ketiga berkode Kunlun yang memungkinkan akan dinamai U9. Iya, prototipe berkamuflase terlihat diuji di China mengisyaratkan kehadiran SUV baru dari raksasa teknologi tersebut. Xiaomi dikabarkan tengah menyiapkan mobil listrik ketiga berkode Kunlun yang kemungkinan akan dinamai YU9. Mobil ini akan menjadi kendaraan ketiga Xiaomi setelah SU7 dan SUV YU7 yang baru dirilis. Uniknya, YU9 akan menjadi model pertama Xiaomi yang tidak sepenuhnya listrik, melainkan Extended Range Electric Vehicle atau EREV. Prototipe mobil terlihat di jalan China dengan bodi besar mirip SUV premium. YU9 dikabarkan akan menggunakan mesin turbo 1,5 liter dan Dong'an yang dipadukan dengan motor listrik ganda. Konfigurasi tersebut diyakini mampu menghasilkan tenaga lebih dari 400 HP dengan akselerasi 0 hingga 100 km per jam dalam 5 detik. Ini serupa dengan sistem yang digunakan pesaingnya seperti Li Auto L9 dan Aito M9 dari Huawei. Peluncuran YU9 diprediksi akan melanjutkan momentum positif Xiaomi di pasar otomotif. Adapun Xiaomi sebelumnya mencetak angka fantastis dengan lebih dari 240.000 pesanan untuk YU7 hanya dalam waktu 18 jam setelah rilis. YU9 sendiri perkirakan akan menjadi SUV besar berkapasitas 6 hingga 7 penumpang, menargetkan segmen pasar atas. Berbagai sumber ada di channel. Masih di Prime Market Highlights, pemirsa, perusahaan antariksa komersial SpaceX tengah berupaya mengumpulkan pendanaan melalui penjualan saham dalam lingkup internal. Langkah ini akan mendorong valuasi perusahaan menjadi sekitar 400 miliar dolar Amerika atau setara dengan 6,5 triliun rupiah. Sejumlah sumber menyebut SpaceX melakukan penggalangan dana melalui putaran pendanaan yang terpisah dan juga melalui penawaran yang memungkinkan karyawan melepas sebagian saham yang dimiliki kepada investor yang dipilih. Pelepasan saham karyawan dilakukan dalam putaran penawaran sekunder dengan harga yang ditentukan dalam putaran pendanaan pertama. Pencapaian valuasi perusahaan sebesar 400 miliar dolar Amerika tersebut menegaskan dominasi SpaceX dalam industri antariksa komersil global. Angka ini juga jauh melampaui anggaran tahunan NASA yang hanya sebesar 1,1 miliar dolar Amerika di tahun 2026.